Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di History Islam ID. Di kanal ini kita tidak hanya sekadar bercerita tentang masa lalu, tetapi juga menggali hikmah besar dari perjalanan tokoh-tokoh Islam yang mengguncang dunia. Hari ini kita akan menyingkap kisah luar biasa tentang seorang pemimpin muda yang dijuluki Yildirim atau kilatan petir. Ia adalah Bayezid, putra dari Sultan Murad I, seorang penguasa besar yang darah syahidnya menetes di Perang Kosovo. Bab 1. Dari darah Kosovo lahir sang kilat Islam. Mari kita kembali sejenak ke tahun 1389 Masehi. Medan Kosovo dipenuhi jeritan, dentuman pedang, dan pekik takbir yang beradu dengan teriakan prajurit Serbia. Di tengah keriuhan itu, Sultan Murad I, pendiri kejayaan Utsmani di Balkan, menerima takdir syahidnya. Seorang prajurit Serbia yang berpura-pura menyerah berhasil menikamnya dengan belati. Darah sang sultan membasahi tanah Kosovo, tanah yang kelak menjadi saksi lahirnya satu babak baru dalam sejarah Islam. Kabar gugurnya Murad menyebar cepat. Pasukan Utsmani sempat goyah karena pemimpin mereka tiada di tengah perang yang belum benar-benar usai. Bayangkan kegentingan itu. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat seluruh kekuatan Utsmani hancur dan cita-cita Islam di Eropa pun lenyap seketika. Namun di saat kritis inilah sejarah melahirkan sosok pengganti. Di bawah kepanikan, para panglima segera mengambil keputusan. Bayezid, putra Murad I, harus naik tahta saat itu juga. Tak ada waktu untuk perundingan panjang, tak ada kesempatan untuk menunggu upacara resmi. Segala sesuatu berlangsung cepat secepat kilat. Di hadapan para jenderal dan prajurit, Bayezid diproklamasikan sebagai Sultan Utsmani yang baru. Dari detik itulah, dunia Islam mengenalnya sebagai pemimpin yang lahir dari darah dan air mata Kosovo. Namun Bayezid bukanlah sosok asing di medan laga. Bahkan sebelum kematian ayahnya, ia telah menunjukkan dirinya sebagai seorang komandan muda yang tangkas, berani, dan memiliki strategi tajam. Gerakannya di medan perang begitu cepat, hingga para prajurit menjulukinya Yildirim, kilatan petir yang menyambar musuh tanpa memberi kesempatan untuk bernafas. Julukan ini kemudian melekat sepanjang hidupnya, menjadi simbol dari gaya kepemimpinan yang akan mengguncang Eropa dan Bizantium. Tetapi pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana mungkin seorang anak muda yang baru saja kehilangan ayahnya bisa mengendalikan sebuah kekaisaran besar yang sedang dikepung musuh dari segala arah? Bagaimana ia membangun wibawa, menguasai prajurit veteran, dan menaklukkan hati rakyatnya? Di balik nama besarnya, Bayezid adalah manusia yang ditempa oleh tragedi. Ia naik tahta bukan dalam perayaan, tetapi dalam duka yang pekat. Ia mewarisi bukan hanya mahkota, tetapi juga beban peperangan, dendam, dan ambisi yang mengelilingi dunia Utsmani pada abad ke-14. Dan justru dari pusaran itulah lahir pemimpin yang akan menjadikan kekuasaan Utsmani semakin luas, bahkan nyaris menutup sejarah Bizantium jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Inilah kisah tentang seorang anak sultan yang dibesarkan oleh medan perang, tentang seorang pemimpin muda yang berlari secepat kilat menuju kejayaan. Sebuah kisah yang akan memperlihatkan betapa Islam melahirkan para ksatria yang bukan hanya tangguh di medan laga, tetapi juga mengukir takdir sejarah dunia. Jangan beranjak, karena di bab berikutnya kita akan mengungkap awal mula julukan Sang Kilat Islam muncul. Bagaimana Bayezid muda mengukir reputasi kilatnya bahkan sebelum menjadi sultan, dan bagaimana gerakannya membuat musuh-musuh Utsmani gentar sejak pertemuan pertama di medan perang. Bab 2. Lahirnya julukan Yildirim, kilat yang menyambar medan perang. Bayezid bukan sekadar pewaris takhta Utsmani. Sejak muda, ia sudah ditempa dengan keras oleh ayahnya, Sultan Murad. Murad memahami betul bahwa untuk memimpin sebuah imperium yang sedang meluas, seorang calon penguasa tidak boleh hanya berdiam di istana. Ia harus merasakan dinginnya pedang, debu medan perang, dan beratnya tanggung jawab di hadapan pasukan. Karena itu, Bayezid muda tidak tumbuh sebagai seorang pangeran manja. Ia justru ditempatkan di barisan depan pasukan. Sejak remaja, ia dipercaya memimpin kavaleri Sipahi, pasukan berkuda elit Utsmani. Disinilah bakat alaminya terlihat jelas. Bayezid memiliki gaya bertempur yang unik.
cepat, tajam, dan menghantam dengan kekuatan penuh. Dalam berbagai pertempuran melawan koalisi Kristen di Balkan, Bayezid menunjukkan keberanian luar biasa. Ketika pasukan lain masih menyusun formasi, Bayezid sudah meluncur bagaikan panah, memimpin serangan kilat yang memecah barisan lawan. Gerakannya begitu cepat dan mematikan, hingga pasukan Utsmani menjulukinya Yildirim, kilatan petir. Julukan itu bukan sekadar pujian, melainkan pengakuan bahwa kehadirannya di medan perang mampu mengubah jalannya sejarah. Salah satu catatan penting datang dari kronikus Eropa yang menulis tentang gaya bertempur Bayezid. Mereka menyebutnya cepat seperti badai dan tak terduga seperti petir di tengah malam. Bayezid tidak pernah memberi kesempatan bagi musuh untuk bernapas. Setiap gerakan pasukannya selalu berakhir dengan hantaman telak, yang membuat lawan kocar-kacir sebelum sempat menyusun strategi. Tetapi, kecepatan itu bukan hanya soal fisik. Bayezid juga memiliki ketajaman strategi. Ia mampu membaca kelemahan musuh dalam hitungan detik, lalu mengarahkan pasukan ke titik paling rapuh. Ketika pemimpin lain butuh waktu berhari-hari untuk merumuskan strategi, Bayezid bisa mengambil keputusan seketika. Inilah mengapa sebutan kilatan petir terasa begitu tepat baginya. Cepat, menyambar, dan mematikan. Julukan ini kemudian menjadi bagian dari identitasnya. Bayezid sendiri tampaknya menyadari bahwa reputasi adalah senjata yang tak kalah berharga dibandingkan pedang. Semakin musuh gentar mendengar namanya, semakin mudah pula ia menundukkan mereka bahkan sebelum pertempuran dimulai. Namun satu hal yang menarik adalah bagaimana ia menjaga keseimbangan antara keberanian dan ketaatan. Meski dikenal sebagai pemimpin cepat dan keras, Bayezid tetap menempatkan dirinya sebagai hamba Allah yang taat. Dalam catatan sejarah, ia sering berdoa sebelum memimpin serangan, seakan ingin menegaskan bahwa kilat sejati bukanlah dirinya, melainkan pertolongan Allah yang melaju melalui dirinya. Dan dari sinilah, babak baru sejarah Utsmani dimulai. Dengan lahirnya sang kilat Islam, dunia segera menyaksikan ekspansi yang lebih cepat, lebih luas, dan lebih mengejutkan dari sebelumnya. Pada bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana Bayezid Yildirim setelah naik tahta, mengubah Utsmani menjadi kekuatan yang benar-benar menakutkan. Bagaimana ia memperluas wilayahnya dengan serangan kilat, hingga Eropa bergetar mendengar namanya. Bab 3. Ekspansi kilat. Saat Eropa gentar mendengar nama Bayezid. Setelah naik tahta di Kosovo pada tahun 1389 Masehi, Bayezid Yildirim menghadapi tugas berat, meneguhkan kekuasaan Utsmani yang baru saja kehilangan Sultan Agungnya. Namun alih-alih mundur atau bertahan, Bayezid memilih jalan sebaliknya, menyerang. Ia percaya cara terbaik untuk menjaga stabilitas adalah dengan menunjukkan kekuatan secepat mungkin. Hanya beberapa bulan setelah menjadi sultan, Bayezid memimpin ekspedisi ke arah barat. Pasukan Utsmani bergerak laksana badai kilat. Satu demi satu kerajaan kecil di Balkan jatuh ke tangannya. Serbia, meskipun sempat berperang mati-matian di Kosovo, akhirnya dipaksa mengakui kedaulatan Utsmani. Raja Serbia Stefan Lazarevic bahkan menjadi menantu Bayezid, sebuah langkah diplomasi yang memperkuat cengkeramannya atas wilayah Balkan. Tetapi yang membuat dunia gemetar bukan sekadar penaklukan itu, melainkan kecepatannya. Sejarah mencatat, dalam waktu kurang dari 1 dekade, Bayezid berhasil memperluas wilayah Utsmani hingga mencakup sebagian besar Anatolia Barat dan hampir seluruh Balkan. Langkahnya benar-benar seperti kilat, cepat, mengejutkan, dan mematikan. Para kronikus Eropa menggambarkan teror yang dirasakan kerajaan-kerajaan Kristen. Di Hongaria, Polandia, hingga negara-negara Italia, nama Bayezid disebut dengan rasa gentar. Mereka tahu, jika pasukan Utsmani muncul di perbatasan, maka kota itu bisa jatuh dalam hitungan hari. Bayezid tidak memberi waktu untuk bernapas. Ia menyerang tiba-tiba, menundukkan musuh, lalu segera bergerak ke target berikutnya. Namun ada satu momen monumental yang membuat julukannya Sang Kilat Islam semakin menggetarkan dunia. Pengepungan Konstantinopel. Pada tahun 1394 Masehi, Bayezid mengerahkan kekuatan besar untuk mengepung ibu kota Bizantium.
Selama hampir 8 tahun, kota yang dijuluki Roma Timur itu berada dalam cengkeraman Bayezid. Inilah pertama kalinya Konstantinopel benar-benar berada di ambang kehancuran. Kaisar Bizantium saat itu, Manuel II Palaiologos, terpaksa meminta bantuan Eropa Barat untuk bertahan. Dan respon Eropa sangat jelas, panik. Paus di Roma segera menyerukan perang salib baru. Para raja Kristen berbondong-bondong mengirim pasukan. Dari Prancis, Jerman, hingga Hongaria, para ksatria Eropa berkumpul membentuk koalisi besar untuk menghadapi Bayezid. Semua itu terjadi hanya karena satu nama, Yildirim, sang kilat Islam. Tetapi Bayezid tidak gentar. Justru ia menyambut perang itu dengan penuh percaya diri. Baginya, semakin banyak musuh yang berkumpul, semakin besar kesempatan untuk menunjukkan betapa dahsyatnya kilat Utsmani. Sejarah mencatat, inilah salah satu titik puncak kekuasaannya. Dari seorang putra muda yang naik tahta di tengah duka Kosovo, kini ia menjelma menjadi sosok yang menguasai separuh Balkan dan mengguncang jantung Eropa. Namun pertanyaannya adalah, apakah benar kilat bisa terus menyambar tanpa henti? Atau apakah pada akhirnya ia akan menemukan awan gelap yang mampu memadamkan cahayanya? Jangan lewatkan bab berikutnya. Kita akan menyaksikan bagaimana Bayezid menghadapi salah satu peristiwa terbesar pada masanya. Bentrokan melawan koalisi perang salib, sebuah pertempuran yang akan menentukan nasib Eropa dan dunia Islam di abad ke-14. Bab 4. Benturan kilat dengan salib. Pertempuran Nikopolis 1396. Ketakutan Eropa terhadap Bayezid Yildirim akhirnya memuncak pada satu titik. Pertempuran Nikopolis, tahun 1396 Masehi. Inilah salah satu perang salib terakhir yang digelar di abad pertengahan dan menjadi panggung terbesar bagi Bayezid untuk memperlihatkan kekuatan sang kilat Islam. Sejak pengepungan Konstantinopel, nama Bayezid bergema hingga ke Vatikan. Paus Bonifasius IX menyerukan sebuah koalisi besar untuk menyelamatkan Bizantium sekaligus menghentikan laju Utsmani. Ajakan itu dijawab oleh para ksatria dari Prancis, Jerman, Hongaria, Polandia, bahkan Inggris. Mereka membentuk pasukan multinasional dengan jumlah mencapai puluhan ribu, dilengkapi senjata berat, kuda perang, dan semangat fanatisme salib. Bayangkan suasana itu, barisan ksatria bersenjata lengkap, zirah berkilauan, panji-panji salib berkibar, bergerak menuju Balkan. Mereka meyakini bahwa kali ini Utsmani akan runtuh. Mereka percaya jumlah dan teknologi mereka tak mungkin bisa dikalahkan oleh pasukan timur. Tetapi di sisi lain, Bayezid telah siap. Dengan kecepatan khasnya, ia mengerahkan pasukan elit Janissary, kavaleri Sipahi, dan sekutu-sekutunya dari Serbia yang sudah menjadi bagian Utsmani. Strateginya jelas. Jangan biarkan koalisi Kristen mengendalikan tempo. Dialah yang akan menentukan kapan kilat menyambar. Pertempuran pun meletus di Nikopolis, tepi sungai Danub. Awalnya, ksatria Prancis menyerang dengan penuh percaya diri. Mereka menembus barisan depan Utsmani, seakan kemenangan sudah di depan mata. Tetapi Bayezid telah memperhitungkan semua itu. Ia menempatkan pasukan cadangan tersembunyi, siap menyambar di saat musuh lengah. Dan benar saja, begitu ksatria Kristen terjebak dalam euforia kemenangan semu, pasukan Bayezid menghantam dari segala arah. Janissary maju dengan disiplin baja, memotong barisan musuh. Kavaleri Sipahi menyapu sisi-sisi formasi, sementara pemanah Utsmani meluncurkan hujan panah yang membuat musuh tak berdaya. Kronikus Eropa menuliskan bagaimana pertempuran itu berubah menjadi bencana besar. Ribuan ksatria terbunuh atau ditawan. Raja Hongaria, Sigismund, hanya bisa melarikan diri dengan susah payah. Banyak bangsawan Prancis ditangkap hidup-hidup dan sebagian besar dihukum mati atas perintah Bayezid. Sejarah mencatat, kemenangan di Nikopolis bukan sekadar kemenangan militer. Itu adalah pesan politik yang mengguncang dunia. Tidak ada kekuatan di Eropa yang mampu menandingi kilat Utsmani. Bayezid Yildirim telah mengukir reputasi sebagai penguasa yang tak terkalahkan. Penguasa yang membuat seluruh benua gemetar menyebut namanya. Namun kemenangan itu juga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Bayezid akan terus melanjutkan langkahnya menuju penaklukan Konstantinopel sepenuhnya? Apakah inilah awal dari keruntuhan Bizantium? Atau justru kemenangan ini akan menuntunnya
pada sebuah pertemuan tragis dengan sosok lain dari timur. Seorang penakluk yang bahkan lebih menakutkan, yang namanya akan menjadi bayangan kelam dalam hidup Bayezid. Jangan lewatkan bab berikutnya. Kita akan menyaksikan bagaimana sang kilat Islam, setelah menundukkan Eropa, akhirnya berhadapan dengan badai besar dari timur. Timur Leng, sang penakluk yang membawa mimpi buruk bagi Bayezid Yildirim. Bab 5. Bayezid versus Sun Timur Leng. Kilat yang tersambar badai. Setelah kemenangan besar di Nikopolis tahun 1396 Masehi, Bayezid Yildirim benar-benar berada di puncak kejayaannya. Seluruh Balkan berada dalam genggamannya, Konstantinopel tercekik dalam pengepungan panjang, dan Eropa Barat gemetar menyebut namanya. Banyak orang meyakini hanya tinggal menunggu waktu hingga Bizantium runtuh dan Konstantinopel jatuh ke tangan Utsmani. Namun sejarah seringkali berbelok di saat yang tak terduga. Dari jauh di Asia Tengah, muncul sosok yang bahkan lebih menakutkan daripada Bayezid. Dialah Timur Leng, penguasa besar dari Samarkand yang menaklukkan Persia, Asia Tengah, hingga India. Jika Bayezid adalah kilat, maka Timur adalah badai yang meluluh lantakkan apapun yang dilewatinya. Awalnya hubungan keduanya tegang karena persoalan politik. Timur menuntut agar beberapa penguasa kecil di Anatolia yang ditaklukkan Bayezid dikembalikan ke pengaruhnya. Namun Bayezid menolak dengan tegas, ia tidak mau tunduk pada siapapun. Perselisihan kecil itu membesar menjadi rivalitas raksasa. Timur menganggap Bayezid terlalu sombong, sementara Bayezid menilai Timur hanyalah penghalang bagi ambisinya. Konflik pun tak terhindarkan. Tahun 1402 Masehi, kedua kekuatan besar ini bertemu di Ankara. Sebuah pertempuran yang akan dikenang sebagai salah satu bentrokan terbesar di dunia Islam abad ke-14. Bayezid membawa pasukan besar, termasuk Janisari yang disiplin dan kavaleri yang terkenal tangguh. Namun Timur datang dengan jumlah lebih besar, dilengkapi pasukan kavaleri ringan dari Asia Tengah yang lincah dan berpengalaman. Pertempuran Ankara berlangsung sengit. Bayezid dengan keberanian khasnya memimpin dari garis depan. Serangan kilatnya sempat membuat pasukan Timur mundur. Tetapi strategi Timur berbeda. Ia sengaja memancing Bayezid keluar, memperpanjang pertempuran hingga pasukan Utsmani kelelahan. Yang lebih tragis, sebagian pasukan Bayezid yang berasal dari Anatolia justru membelot dan bergabung dengan Timur, membuat barisannya semakin rapuh. Ketika momentum hilang, bencana pun datang. Pasukan Utsmani hancur porak-poranda. Bayezid, sang kilat yang selama ini tak terkalahkan, akhirnya tertangkap hidup-hidup. Kronikus menyebutkan bahwa Bayezid ditawan dalam kondisi yang amat memilukan. Ada kisah, meski sebagian dianggap legenda, bahwa ia diperlakukan dengan hina, bahkan dikurung dalam kandang besi. Bagi Eropa, ini adalah kelegaan besar. Bagi dunia Islam, ini adalah tragedi yang memilukan. Bayezid Yildirim, penguasa yang begitu cepat dan kuat, akhirnya tersambar badai yang jauh lebih dahsyat. Kilat yang menyinari langit Balkan akhirnya padam, digantikan oleh awan gelap kehancuran. Namun kisahnya tidak berhenti di situ. Sebab dari kejatuhan Bayezid, muncul bab baru yang menentukan nasib Utsmani di masa depan. Kekaisaran sempat goyah, memasuki masa yang disebut interregnum, atau masa tanpa pemimpin yang jelas. Tapi dari kekacauan itu, lahir generasi baru yang akan melanjutkan cita-citanya. Di bab terakhir, kita akan menutup kisah ini dengan melihat warisan Bayezid. Apakah ia hanya dikenang sebagai sultan yang jatuh dalam kehinaan, ataukah ia tetap abadi sebagai sang kilat Islam yang pernah mengguncang dunia dan membawa Utsmani ke puncak kejayaan? Bab 6. Warisan sang kilat, antara tragedi dan keabadian. Kisah Bayezid Yildirim adalah sebuah ironi sejarah. Ia naik tahta dari darah ayahnya yang syahid di Kosovo, menjelma menjadi penguasa yang digelari sang kilat Islam, menaklukkan Eropa dengan kecepatan yang memukau, dan hampir saja menghapus Bizantium dari peta. Tetapi pada akhirnya, ia harus berhadapan dengan takdir pahit, tertangkap hidup-hidup oleh Timur Leng di Ankara, dan wafat dalam penawanan. Bagi sebagian orang, akhir hidupnya adalah simbol kehinaan. Kronik Eropa mencatat dengan lega bagaimana Bayezid, yang pernah menebar ketakutan, akhirnya dipermalukan.
Namun bagi umat Islam, Bayezid tetap dikenang dengan hormat. Ia bukan sekadar sultan yang kalah, melainkan pemimpin besar yang membuktikan bahwa Islam mampu mengguncang dunia dalam tempo yang singkat. Warisan Bayezid terlihat jelas dalam sejarah Utsmani. Meskipun kekaisaran sempat goyah setelah kejatuhannya, dinasti itu tidak runtuh. Sebaliknya, anak-anaknya kemudian bangkit, menyatukan kembali negeri yang tercerai-berai, dan meneruskan cita-citanya. Beberapa dekade setelah wafatnya Bayezid, cita-cita besar menaklukkan Konstantinopel akhirnya tercapai di tangan cucunya, Sultan Mehmed II Al-Fatih. Dengan demikian, kilatan Bayezid tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya berpindah ke generasi berikutnya, menyambar lebih terang, menutup era Bizantium selamanya. Kisah Bayezid juga mengajarkan sebuah pelajaran mendalam, bahwa kejayaan dunia tidaklah abadi. Bahkan seorang penguasa secepat kilat yang disegani kawan dan ditakuti lawan, tetap manusia yang tak bisa lari dari takdir. Namun yang abadi adalah jejak perjuangan dan keberanian yang ia tinggalkan. Maka Bayezid Yildirim akan selalu dikenang bukan hanya sebagai seorang Sultan Utsmani, melainkan sebagai simbol semangat Islam yang bergerak secepat kilat, menyambar langit sejarah dan menggetarkan dunia. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa sejarah Islam penuh dengan tokoh-tokoh besar yang bisa menjadi inspirasi bukan hanya dalam peperangan, tetapi juga dalam keteguhan, keberanian, dan pengorbanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.